Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war Raddu ala ahli syirki wal ilhad. Bimbingan dalam berakidah yang benar serta sanggahan atau bantahan bagi orang yang berbuat syirik dan penyimpangan di dalam agama. Sekarang memasuki bab berikutnya. Berkata Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, ad-da'watu ila al-aqidatil islamiyah, mengajak kepada akidah Islam. Jadi setelah beliau memaparkan tentang akidah Islam dan beliau menyebutkan wajibnya seseorang untuk berakidah yang benar, maka beliau menyebutkan bab berikutnya untuk mengajak kepada akidah Islam, akidah yang benar tersebut. Kata beliau hafizahullah, yajibu 'alal muslim ba'da ma yamunnullahu 'alaihi bi ma'rifati hadhihi al-aqidah wat tamassuk biha ay yad'u an-nasa ilaiha li ikhrajihim biha min adh-dhulumati ila an-nur. Wajib bagi setiap muslim setelah Allah berikan kepadanya anugerah berupa pengetahuan akidah yang benar dan dia telah berpegang teguh dengannya, untuk mengajak manusia kepadanya agar supaya mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang 256 dan juga 257, "Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha wallahu samiun alim." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman hanya kepada Allah, maka sungguh benar-benar dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Maksudnya la ilaha illallah, yang tidak akan pernah putus, dan Allah itu maha mendengar ucapan-ucapan kalian dan maha mengetahui amalan-amalan kalian. Jamaah sekalian, siapa yang kafir kepada tagut dan beriman hanya kepada Allah, dia telah berpegang teguh pada tali agama yang sangat kuat, yang tidak akan pernah putus. Tagut yang dimaksud adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Semua yang diibadahi selain Allah dalam kondisi dia ridho, itu tagut. Jadi kalau dia diibadahi tapi tidak ridho, dia bukan tagut. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau diibadahi oleh banyak manusia, tapi beliau bukan tagut karena beliau tidak ridho. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada beliau alaihissalam pada hari kiamat. Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat yang 116. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa putra Maryam, apakah engkau yang memerintah manusia untuk menjadikan
mengatakan, jadikanlah aku dan ibuku dua sembahan selain Allah. Jadi Allah tanya Nabi Isa pada hari kiamat, apakah kamu yang memerintah manusia? Mengatakan bahwa jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Qala subhanak, maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak mungkin aku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Karena ibadah itu hak Allah, bukan hak makhluk. Maka kata Nabi Isa, tidak mungkin saya mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Allah sebutkan ucapan beliau di sini di kelanjutan ayatnya, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika memang saya bilang begitu, sungguh engkau telah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Jadi Allah tanya Nabi Isa. Nabi Isa menjawab, tidak pernah saya memerintahkan manusia untuk menjadikan saya dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Terus apa yang dikatakan Nabi Isa? Di kelanjutan ayatnya Allah sebutkan, di ayat yang 117 surat Al-Maidah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullah rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku memerintahkan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Allah, yaitu beribadahlah kalian hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhannya kalian. Jadi inilah jamaah sekalian, misi atau perintah atau dakwah Nabi Isa alaihissalam yang nanti Allah tanya pada hari kiamat, kenapa bisa beliau diibadahi? Bahkan yang beribadah kepada beliau hari ini bukan jutaan, bukan ratusan juta, bahkan miliaran manusia menyembah beliau. Dan beliau akan menjawab sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di kelanjutan ayatnya di surat Al-Baqarah ini, di ayat yang 257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Wali maksudnya yang selalu menolong orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran dan kebodohan menuju cahaya ilmu dan iman. Dan orang-orang yang kufur kepada Allah, wali-wali mereka adalah tagut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman dan ilmu menuju kegelapan, kufur dan kebodohan. Mereka inilah penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Jamaah sekalian, karena itu Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf ayat yang kelima dan keenam, Allah menghukumi orang-orang yang menuhankan selain Allah itu sebagai orang yang paling bodoh dan orang yang paling sesat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adallu." Siapakah yang lebih sesat? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, di antara makna siapa yang paling sesat adalah la ahada adallu wa ajhal. Tidak ada yang lebih sesat dan lebih bodoh. Mimma yad'u min dunillah, dari orang-orang yang beribadah menuhankan selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Semua yang dipertuhankan selain Allah itu tidak akan menjawab doa sampai hari kiamat. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-6 surat Al-Ahqaf ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi yang diibadahi dan yang beribadah kepada selain Allah. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin.
Ketika manusia dikumpulkan, maka mereka seluruhnya akan bermusuhan. Dan mereka akan mengingkari ibadah-ibadah yang diserahkan kepada mereka. Jadi jamaah sekalian, ini kondisi orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Demikian pula Allah sebutkan kelemahan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka jadikan tempat ibadah atau yang mereka jadikan sesembahan selain Allah. Di surat Fatir di ayat yang ke-13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah itu tidak memiliki apa-apa walaupun sebesar kitmir. Kitmir itu selaput halus pada biji kurma. Jadi yang kalian ibadahi, kalian pertuhankan selain Allah itu tidak memiliki walaupun sebesar kitmir apa-apa. Kemudian Allah katakan, "Wa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak mampu mengabulkan. Ini kondisi Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan, yang disembah selain Allah. Jika mereka dimintai doa, mereka tidak mampu mengabulkan. Atau mereka tidak bisa mendengar. Kalaupun mereka dengar, mereka tidak mampu mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, kata Allah, mereka akan mengingkari kesyirikan yang dilakukan kepada mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang mengabarkan kepadamu tentang hal ini seperti Allah yang maha mengetahui perkara sedetail-detailnya. Jadi jamaah sekalian, orang yang masih beribadah kepada selain Allah, maka ini orang yang paling bodoh dan paling sesat. Kemudian Allah sebutkan di sini, Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan kebodohan, kegelapan kekafiran, menuju cahaya iman dan ilmu. Artinya, kalau seseorang berakidah Islamiyah, beragama Islam, beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, dia itu orang-orang yang cerdas. Itulah hakikat orang-orang yang mendapatkan cahaya ilmu dan cahaya iman. Makanya orang-orang yang kafir kepada Allah, Allah katakan di sini, wali mereka adalah togut, dan pimpinan togut adalah setan. Karena itu kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, maksudnya di sini adalah watawallawi syaitana wa hizbahu. Orang-orang kafir itu mengambil setan sebagai walinya dan kelompok-kelompoknya. Dan jamaah sekalian, Allah kuatkan ini. Dan Allah sebutkan ini di surat Al-Imran di ayat yang 175. Allah sebutkan, innama dalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya itu adalah setan yang akan atau yang sedang menakut-nakuti wali-walinya. Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan, apa maksud sesungguhnya itu adalah setan yang menakuti wali-walinya? Beliau mengatakan ini memiliki dua makna. Yang pertama, setan itu menakut-nakuti orang-orang yang kafir kepada Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, maksudnya setan menakut-nakuti wali-walinya, setan menakut-nakuti orang-orang yang beriman melalui wali-walinya, yaitu orang-orang kafir. Maka apa kata Allah? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau begitu jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepadaku jika kalian benar beriman. Jadi orang-orang yang kafir, mereka menjadikan setan itu sebagai wali mereka yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman dan ilmu menuju kegelapan kufur dan kebodohan.
Kemudian kata Allah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka inilah penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Kemudian kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah, wa da'watu ila al-aqidatil islamiyah hiya fatihatu da'watir rusul jami'an. Falam yakunu yabda'una bi syai'in qablaha. Sesungguhnya mengajak kepada akidah Islam, yaitu beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, itu pembuka dakwah semua nabi dan rasul. Maka mereka tidak memulai perkara apapun sebelum dakwah akidah ini. Kama qala Allah Ta'ala anhum. Sebagaimana yang Allah jelaskan tentang mereka di surat An-Nahl di ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh benar-benar kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul agar supaya setiap rasul itu menyerukan, mengajak bahwa beribadahlah kalian seluruhnya hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Wa kullu rasulin, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, setiap rasul yaqulu liqaumihi awwala ma yad'uhum, akan berkata kepada kaumnya di awal berdakwah, di awal mengajak atau mengajar, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, beribadahlah hanya kepada Allah yang tidak ada satupun sembahan untuk kalian kecuali Dia. Ini di surah Hud ayat yang ke-50. Kama qalaha, kemudian kata Syekh, ini ucapan semua diucapkan oleh Nuh, wa Hud, wa Salih, wa Syuaib, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammad, wa sa'ir rusul alaihimus salawatullah, alaihim salawatullahi wa salamuhu ajmain. Mengajak kepada peribadahan hanya kepada Allah, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Ini diucapkan oleh Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad serta seluruh nabi dan rasul alaihim salawatullahi wassalamuhu. Kemudian kata Syekh hafizahullah, fayajibu ala man arafa hadhihi al-aqidah wa amila biha alla yaktasiru ala nafsihi. Wajib bagi yang sudah mengetahui tauhid dan beramal dengannya, jangan dia batasi untuk dirinya saja nikmat itu. Bal yad'uwan nasa ilaiha bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bahkan dia juga ajak manusia kepada akidah Islam, akidah yang murni yang sudah dia rasakan dan sudah dia amalkan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Jamaah sekalian, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa dari pemaparan Syekh ini, kalau kita tahu kebaikan itu jangan batasi cuma kita saja. Seandainya setiap orang berpikir seperti itu, mungkin kita juga tidak akan merasakan yang namanya akidah Islam yang murni. Seandainya ustadz-ustadz yang selesai belajar cuma membatasi untuk dirinya dan keluarganya, maka belum tentu kita merasakan yang namanya dakwah tauhid. Kalau begitu, wajib juga setelah kita rasakan, setelah kita amalkan, ajak juga manusia, ajak juga orang lain dengan hikmah dan dengan cara yang baik. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk metode dakwah. Ketika menyampaikan, ketika mengingatkan, itu dengan hikmah dan dengan cara yang baik. Bahkan jamaah sekalian, kepada ahlul kitab, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengajak mereka dengan cara yang baik. Inilah keindahan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut di ayat yang ke-46, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum." Kata Allah, jangan kalian mendebati ahlul kitab, Yahudi Nasrani, kecuali dengan cara yang terbaik. Kata para ulama, yang dimaksud dengan cara yang terbaik dengan cara yang indah, ucapan yang indah, dan metode yang mudah mereka pahami. Kecuali orang yang zalim di antara mereka. Demikian pula jamaah sekalian, Allah ingatkan Nabi Muhammad, kalau beliau kasar dalam mengajak, semua orang akan lari meninggalkan beliau. Itu Allah sebutkan di surat Al-Imran, di ayat yang 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau wahai Nabi Muhammad bisa berlaku lembut kepada mereka.
Seandainya kamu keras, seandainya kamu kasar dan keras hati, maka mereka akan menjauh darimu. Ya mas kalian, ini pelajaran penting sebenarnya. Kalau kita ajak orang, walaupun sebenarnya kebenaran, tapi kalau kita kasar, itu bisa membuat orang lari. Dan beliau juga mengingatkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, innar rifqah la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu, termasuk dalam mengajak, kecuali akan memperindahnya. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Dan sesungguhnya kelembutan itu tidaklah diangkat, dihilangkan dari sesuatu, termasuk kalau mengajak orang kepada kebaikan, kecuali akan memperburuknya. Jadi jamaah sekalian, walaupun kita membawa kebenaran, niat kita bagus, tapi caranya juga harus diperhatikan dengan rahmat dan lemah lembut. Kemudian kata beliau hafizahullah, kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Ini dilakukan oleh para nabi dan rasul dan para pengikut mereka. Wa inna ad-da'wata ila hadhil aqidah huwal asasu wal muntalaq. Sesungguhnya mengajak kepada akidah ini termasuk asas, fondasi, pokok dan permulaan. Fala yud'a ila syai'in qablaha min fi'lil wajibat wa tarkil muharramat hatta takuma hadhihi al-aqidah wa tatahaqqaq li'annaha hiya al-asas al-musahhihi li jami'il a'mal. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, tidak diajarkan sesuatu pun sebelum akidah ini berupa kewajiban dan meninggalkan yang haram sampai tauhid ini sudah tegak dan sudah terrealisasikan, karena itu merupakan asas yang membenarkan semua amalan-amalan. Jadi jamaah sekalian, maksud Syekh di sini karena akidah ini termasuk kunci diterimanya pahala. Makanya para ulama menjadikan hadits Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sebagai timbangan amalan batin. Bagaimana haditsnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Para ulama mengatakan ini timbangan amalan batin. Kalau kita mau lihat amalan batinnya orang benar, lihat niatnya. Kalau selamat dari riya dan bukan lagi dilakukan karena selain Allah, maka itu sah. Karena itu jamaah sekalian, Syekh Shalih Al-Fauzan juga dalam syarah salah satu usul, beliau mengingatkan, ba'dun nas, sebagian orang, ya'taqiduna anna hunaka asya'a hiya a'dhamul jaraim. Memiliki perhitungan keyakinan di sana ada sesuatu yang lebih besar dosanya. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu, dan lebih besar larangannya yang Allah larang. Fayaqul, dia pun mengatakan, ar-riba wa a'dhamul muharramat. Riba itu sebesar-besar yang diharamkan. Az-zina wa a'dhamul muharramat. Zina itu sebesar-besar yang diharamkan. Walidzalika yurakkizuna 'ala nahyi 'anil riba wa 'anil zina wa 'an fasadil akhlaq. Kemudian kata Syekh, oleh karena itu mereka cuma fokus melarang jangan riba, jangan zina. Kemudian juga akhlak-akhlak yang buruk. Walakin la yahtamuna bi amri syirki wala yuhadziruna minhu. Akan tetapi mereka tidak perhatian terhadap perkara-perkara kesyirikan dan mereka tidak mengingatkan dari hal itu. Wahum yarawna an-nasa waqi'ina fihi. Hada minal jahlil 'adzim bi syariatillah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi dia lihat orang masih melakukan kesyirikan. Jamaah sekalian, ini bukan mengenteng-entengkan dosa, tidak. Dosa riba dosa besar. Dosa zina juga dosa besar. Namun jamaah sekalian, itu belum sampai tingkatan bisa membatalkan keislaman seseorang. Sedangkan sebagian orang yang sering melarang riba ini menyaksikan manusia terjatuh ke dalam kesyirikan dan mereka tidak melarang hal itu. Ini kata beliau kebodohan yang besar tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang masih percaya bahwa saat terjadi banjir bandang itu karena penghuni hutan atau penghuni laut yang sedang marah atau sesajennya kurang besar, maka jamaah sekalian, ini kerusakan dalam akidah. Kalau kita tidak menegur, cuma melihat-lihat, itu artinya tidak paham tentang agama Allah. Makanya
Tidak boleh kita memfokuskan larangan cuma pada dosa-dosa besar, sementara kita melihat manusia terjatuh ke dalam syirik. Ini yang dimaksud oleh Syekh Hafidahullah. Kemudian, kata beliau, wabiduniha la tasihul a'mal wa la tuqbal wa la yusabu 'alaiha. Dan juga tanpa akidah yang benar ini tidak akan benar amalan, tidak akan sah dan tidak akan diterima, tidak pula diberikan pahala. Wa minal ma'lum, dan sudah perkara yang diketahui bersama, badahatu anna ayya bina'in la yakumu wa la yastaqimu illa ba'da iqamati asasihi, yang namanya bangunan itu tidak akan tegak, tidak akan lurus kecuali setelah dibangun pondasinya. Walihada kana ar-rusul yahtammuna biha qabla kulli syai'in. Oleh karena itu para nabi dan rasul mereka fokus sebelum segala sesuatu. Mereka fokus menyampaikan akidah sebelum segala sesuatu. Jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, beliau mengingatkan, al-anbiya ikhwatun min allat. Para nabi itu saudara allat. Wa ummuhum syattan. Ibu-ibu mereka berbeda. Wa dinuhum wahidun. Sedangkan agama mereka satu. Jadi sama-sama disyariatkan berpuasa, walaupun berbeda metodenya atau caranya. Tapi setiap umat melakukan puasa hanya untuk Allah. Walaupun syariat puasanya beda, tapi dipersembahkan puasa itu semuanya sama hanya untuk Allah. Itu maknanya. Walaupun syariatnya beda, kaifiyat ibadahnya berbeda, tapi yang dia ibadahi satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indama yab'atsu du'a yusihim bil bada'ah bid da'wati ila tasihil aqidah. Oleh karena itu Nabi SAW ketika mengutus dai, beliau berwasiat kepada mereka untuk memulai dengan pembenaran akidah dulu. Fa'an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, datang dari sahabat Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai beliau, berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adan ila Yaman, ketika Nabi mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Nabi berpesan, berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya kamu akan datangi kaum dari ahlul kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Dia punya kitab, dia punya ilmu, tapi dia juga tertimpa syubhat. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Perhatikan jemaah sekalian, apa pesan Nabi? Hendaklah yang pertama kali kamu dakwakan, sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, maksudnya riwayat Al-Bukhari, karena ini hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ila ayyuhidullah, yaitu supaya mereka semua harus mentauhidkan Allah, berhenti dari kesyirikannya. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah patuh akan hal itu, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka sudah patuh, maka sampaikan, ajarkan kepada mereka, kata Nabi, bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 salat dalam sehari dan semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat lagi dengan hal itu, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Sampaikan lagi kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dan miskinnya mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalahum atau amwalihim. Kalau mereka sudah terima itu, sudah terima la ilaha illallah, sudah salat, sudah zakat, maka hati-hati, kata Nabi, kamu Mu'ad, dari harta berharganya mereka. Wattaqi da'watal matlum, hati-hati kamu dari doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kenapa? Karena tidak ada penghalang untuk diterima antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fa min hadhil hadits, dari hadits ini asy-syarif yang mulia, wa min istiqra'i da'watir rusul, dan penelitian dakwah-dakwah para nabi dan rasul fil Quran, di dalam Al-Quran, wa min istiqra'i siratir rasul,
SAW. Dan kalau dilihat perjalanannya Nabi Muhammad SAW, yu'khadu manhajud da'wati ilallah, maka bisa diambil metode dakwah kepada Allah, bagaimana cara mengajak kepada Allah. Wa anna awwala ma yud'an nasa ilaihi huwal aqidatul mutamatsilah bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah wa tarki ibadati ma siwahu kama huwa makna la ilaha illallah, yaitu awal yang pertama kali kita ajarkan kepada manusia, apalagi keluarga kita, apalagi orang-orang dekat kita, agar supaya mereka berakidah yang benar, yaitu akidah yang menerangkan tentang hak Allah diibadahi, hanya kepada Allah beribadah, tidak boleh ada sekutu kepadanya, dan meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah, sebagaimana makna la ilaha illallah. Jadi jamaah sekalian, ini yang diambil dari hadits Mu'adz bin Jabal ini, atau Ibnu Abbas, pengutusan Mu'adz bin Jabal ini. Hendaklah kalau kita mau memulai dakwah, mulai dulu dengan la ilaha illallah, mulai dulu dengan akidah. Tapi Ustaz, ini belum bisa dakwah, ini baru hijrah. Jamaah sekalian, kalau baru hijrah tapi kita punya ilmu, maka kita sampaikan sebatas yang kita ketahui, minimalnya kepada orang tua kita, atau kepada anak kita, atau kepada keluarga kita, om kita, tante kita, atau kepada teman-teman kita. Kalau tidak juga, maka kita ajak mereka kepada kajian-kajian yang membahas tentang tauhid, dan kita akan mendapatkan pahala dakwah yang sama. Karena itu jamaah sekalian, ketika ada orang-orang yang tidak bisa berangkat berjihad bersama Nabi, maka Nabi memberikan solusi. Tidak semua bisa berangkat jihad. Ada orang yang berhalangan, punya udzur. Maka Nabi berikan solusi supaya dia bisa tetap mendapatkan pahala jihad. Dan dari hadits ini diambil juga hukum semua orang yang membantu orang yang melakukan kebaikan. Kata Nabi SAW, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang akan berangkat jihad di jalan Allah, sungguh dia telah teranggap berjihad. Siapa yang membantu melengkapi perlengkapan orang-orang yang akan berjihad, berangkat jihad di jalan Allah, sungguh dia telah teranggap berjihad. Waman khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Siapa yang membantu menanggung nafkah orang-orang atau keluarga yang ditinggal berjihad di jalan Allah dengan kebaikan, maka sungguh dia telah berjihad. Jamaah sekalian, kata Imam At-Tabari rahimahullah, ketika beliau mengomentari hadits ini, kata beliau, wa fihi minal fiqhi, di dalam hadits ini ada fikih, anna kullaman a'ana mu'minan ala amali birrin falil mu'in alaihi ajru mithlil amil. Setiap orang yang membantu seorang mukmin dalam melakukan kebaikan, termasuk untuk mengenal agama Islam, termasuk untuk mengenal akidah yang sahih, dia bantu orang itu, dia ajak, dia panggil, dia share pamflet-pamflet kajian sunnah dan tauhid. Tapi Ustaz, sudah saya ajak tapi tidak mau. Pakai cara yang kedua. Sebelum diajak ke Masjid At-Tin, bisa diajak makan bakso dulu. Tapi jangan dia yang bayar, kita yang bayar. Habis kenyang, kita sampaikan, kita masuk salat maghrib dulu, di dalam ada kajian akidah, tauhid, pengenalan kepada Allah. Insya Allah dia tidak akan menolak. Apalagi sebelum ke masjid, setelah makan bakso, singgah dulu di toko HP. Buat apa? Iya, belikan HP. Itu metode dakwah Nabi SAW. Apalagi kita punya uang banyak. Jamaah sekalian, sudah kita sampaikan, Arab Badui kurang ajar, tidak punya adab, menghadang jalannya Nabi. Sahabat sudah mau marah ini. Apa kata orang Badui ini? Ya, orang Badui, orang pedalaman, jauh dari ilmu, kurang adabnya. Dia bilang, wahai Muhammad, berikan saya harta. Nabi tahu ini punya pengikut banyak, tokoh di kampungnya. Nabi kasih jamaah sekalian kambing yang berada di antara dua lembah.
Mungkin kalau dikasih 10 ekor sudah senang ini Arab Badui. Sekarang kambing berapa jamaah sekalian? 1 ekor. Parau, berapa kambing 1 ekor? Ini bukan 5 ekor, bukan 10 ekor. Yang berada di antara 2 gunung. Lembah yang berada di antara 2 gunung itu untuk Arab Badui semua. Subhanallah. Jamaah sekalian, Nabi kita bukan orang kaya, tapi kadang beliau mendapatkan pemberian dari sahabat. Beliau lihat kesempatan untuk dakwah, beliau kasih semua ini kepada Arab Badui. Dia pun pulang kampung dan memanggil semua kaumnya, qaumi aslimu, wahai kaumku, ayo kita masuk Islam. Fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Karena orang yang namanya Muhammad itu kalau dia memberikan sedekah tidak tanggung-tanggung takut miskin. Dia jatuh cinta kepada akhlak Nabi SAW. Apalagi cuma bakso jamaah sekalian. Sayang kalau mobilnya besar, cuma 1-2 orang yang di atas. Kalau kita belum mampu mengajak langsung secara lisan, maka kita ajak dia untuk datang ke kajian-kajian ilmu, sunnah, dan ilmu yang membahas tentang akidah atau tauhid. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam. Kalau masih ada waktu saya persilakan untuk bertanya. Ya, bismillah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nenek kita dahulu dilanda peperangan Ustaz dan kurang akses untuk mendapatkan hidayah dan pelajaran agama begini Ustaz. Jadi bagaimana, apakah dia mendapat penangguhan begitu Ustaz karena selama dia mendapatkan peperangan atau bagaimana? Karena dia jadi cara memahaminya Islam campur baur. Syukron. Baik. Maksudnya orang tua kita dulu tidak mengenal akidah yang benar. Apa tadi? Ya, dulu kan di masa penjajahan begitu Ustaz. Belum mendapatkan akses untuk mendapatkan dakwah begini, sunnah. Jadi iya. dia campur baur anunya, apa, cara memahaminya gitu. Ada syiriknya, ada apanya gitu. Baik. Jamaah sekalian, orang yang belum sampai kepadanya dakwah, maka dia diberikan udzur. Jadi termasuk manhaj ahlus sunnah bahwa untuk menghukumi orang itu masih muslim atau tidak harus terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalang. Itu termasuk manhaj ahlus sunnah. Kalau seandainya ada orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan karena mungkin dakwah belum sampai kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan udzur kepadanya. Berdasarkan firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya sampai tegak kepadanya hujjah, sampai kepadanya ilmu. Namun jamaah sekalian, kalau pada dasarnya atau pada hakikatnya dia terjatuh ke dalam kesyirikan karena dia tidak mau belajar, maka ini tidak diberikan udzur karena dia sendiri yang masa bodoh. Padahal zaman ini, zaman medsos, hampir kita semua memiliki gadget dan aplikasi yang bisa mengakses dakwah-dakwah tentang tauhid, tapi dia sendiri yang tidak mau mendengarkan, bahkan dia memusuhi. Ini orang yang seperti ini tidak diberikan udzur. Jadi kembali kepada syarat-syarat yang menyebabkan seseorang itu dihukumi muslim atau tidak. Kalau dia tidak tahu karena belum sampai kepadanya dakwah, maka dia diberikan udzur. Tapi kalau dia terjatuh ke dalam syirik karena dia yang bermudah-mudahan, yang bermasa bodoh, maka dia tidak diberikan udzur. Ini wallahu alam. Ada yang lain, saya persilahkan. Fadal. Bismillah. Bagaimana menghukumi orang-orang yang terlalu gulu atau fanatik terhadap guru-gurunya, Ustaz? Kadang air liurnya dianggap berberkah,
kalau sudah meninggal Ustaz, pernah ada di kampung saya itu air mandinya diperebutkan. Kemudian pakaiannya diperebutkan juga sama jamaahnya. Gimana itu? Apakah bid'ah atau syirik itu Ustaz? Boleh. Baik. Jemaah sekalian, menentukan barang-barang itu berkah itu harus terpenuhi 3 syarat. Mengatakan air minum ini berkah atau airnya Pak Kiai berkah harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, mana dalilnya yang mengatakan barang itu berkah? Harus ada dalil. Karena termasuk ciri khusus ahlu sunnah wal jamaah, salafiyin, pengikut manhajus salaf, mereka itu memiliki sifat tauqifiyah, terbatas pada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh diyakini itu barang berkah. Kalau ada dalilnya, boleh kita yakini barang itu barang berkah. Contoh, air Zam-Zam. Kita yakini berkah, sebab ada dalilnya. Nabi SAW mengatakan, Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat bagaimana niatnya diminum. Air Zam-Zam itu tergantung niatnya untuk apa dia diminum. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, ini hadits berlafaz bersifat umum. Bisa dia berniat untuk cerdas, minum air Zam-Zam berniat untuk sehat, atau minum air Zam-Zam berniat supaya kuat hafalannya, tidak mudah lupa durusul lughah. Iya. Karena kalau belajar durusul lughah jilid 1 banyak pendaftar, 20 sampai 30 orang. Begitu berjalan 2 pekan, separuhnya muntaber. Apa itu muntaber? Apa muntaber? Hamba Allah mundur tanpa berita. Di mana muridnya? Iya. Kalau dia minum air Zam-Zam supaya hafalannya kuat, itu juga kata Syaukani boleh. Itu yang pertama syarat. Yang kedua syaratnya harus diketahui bagaimana cara mengambil berkah darinya. Bagaimana cara mengambil berkah dari air Zam-Zam? Dengan cara diminum, karena Nabi mengatakan 5 syuribalah. Dia itu diminum, bukan digantung di warung. Iya. Bukan digantung di warung atau digantung di toko, bukan. Kemudian syarat yang ketiga, untuk menentukan barang-barang itu punya berkah atau tidak, kita harus yakini jamaah sekalian, bahwa keberkahan itu semata datangnya dari Allah. Sebagaimana kata Nabi, al-barakatu minallah, keberkahan itu hanya dari Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakallah, maha berkah Allah. Jadi kalau begitu, semuanya kembali kepada Allah. Jika Allah menginginkan keberkahan untuk orang itu, Allah akan berikan. Jika Allah tidak berkenan memberikan keberkahan kepada orang itu, tidak akan berberkah. Jadi dia sudah minum air Zam-Zam, ada dalilnya, caranya juga sudah benar, tapi hafalannya tidak kuat-kuat, sudah habis yang galon 5 liter itu, tapi tetap juga hafalannya tidak kuat. Kenapa? Sebab keberkahan itu datangnya dari Allah, sedangkan air Zam-Zam itu hanyalah sebab. Itu 3 syarat untuk menentukan barang itu berkah atau tidak. Sekarang air liur. Iya, air liur. Subhanallah. Mana dalilnya itu berkah? Tidak ada dalilnya. Justru itu jorok. Yang kedua, kalau tidak ada dalilnya, apalagi cara mengambil berkahnya. Tidak terpenuhi syarat yang pertama, apalagi kedua, apalagi ketiga. Dan jamaah sekalian, tabarruk, cari berkah pada benda-benda yang tidak ada dalilnya, itu sarana
yang bisa mengantarkan kepada gulu lewat batas kepada orang-orang soleh. Dan gulu ini bisa mengantarkan sampai tingkatan syirik dan kufur. Karena itu jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna man kana qablakum yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajidah. Ketahuilah, kata Nabi, orang-orang sebelum kalian, maksudnya orang-orang ahlul kitab, menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dan orang-orang soleh di tengah mereka sebagai tempat ibadah, termasuk di dalamnya sebagai tempat tabarruk, cari berkah. Kemudian kata Nabi di kelanjutan haditsnya, ala, ketahuilah, fala tattakhidul qubura masajidah inni anhaakum an dalik. Jangan kalian jadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadah, termasuk tempat cari berkah. Karena orang yang ngalap berkah itu maksudnya untuk ibadah. Kata Nabi, jangan kalian jadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadah, tempat ngalap berkah. Inni anhaakum an dalik. Sungguh saya melarang dari hal itu. Ini hadits tegas. Maknanya, zohirnya kita semua paham. Tidak akan mungkin bisa ditarik ke kanan dan ke kiri. Dan kalau ada hadits bertentangan dengan ucapan sebagian ulama, maka kita mendahulukan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang namanya ulama, ustadz, guru, kiai, gus, habaib dan selainnya, dia mungkin salah, dia mungkin benar. Mungkin salah, mungkin benar. Bagaimanapun tingginya ilmunya guru kita, banyaknya titelnya, lulusan luar negeri, banyaknya ibadahnya, dikenal sebagai tokoh di tengah masyarakat. Tapi jamaah sekalian ingat, mereka cuma manusia biasa, yang mungkin benar, mungkin salah. Kenapa? Kalau kita katakan tidak mungkin dia salah, berarti kita sudah angkat dia sebagai Nabi dan Rasul. Karena yang tidak mungkin salah itu cuma Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena mereka dibimbing oleh wahyu. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, kullu qaulin, semua pendapat, yu'khadhu wa yutrak, bisa diterima, bisa ditolak. Lihat dulu pendapatnya. Bertentangan tidak, sesuai tidak dengan ayat atau hadis. Semua pendapat kata Imam Malik bisa diambil, bisa ditolak. Illa sahib hadal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Maksudnya beliau mengajar di Masjid Nabawi, menunjuk kepada kubur Nabi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Semua ucapan manusia kecuali Nabi Muhammad bisa diterima, bisa ditolak. Kalau ucapan Nabi Muhammad hanya satu yang dilakukan, diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsu. Semua yang Nabi Muhammad ucapkan hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan. Jadi, kalau misalnya ada orang-orang yang menyimpang mengatakan, tapi Imam Ahmad, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau tapi ulama ini membolehkan ini dan bertentangan dengan hadis, maka kita tolak ucapan siapapun juga yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Yang terakhir jamaah sekalian, pernah Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad, berfatwa tentang haji tamattu, umrah dulu, setelah itu haji. Tapi ada yang menyanggah ucapannya. Dia bilang, tapi Abu Bakar, Umar bilang haji ifrat. Haji ya haji, di musim haji tidak boleh dicampur dengan umroh. Marah Ibnu Abbas jamaah sekalian. Apa kata beliau? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir turun batu dari langit menimpa kalian. Aku qala Rasulullah SAW wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya sampaikan kepada kalian Nabi SAW bersabda seperti ini, tapi kalian bantah mengatakan tapi Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Subhanallah, perhatikan ya mas sekalian. Para ulama mengatakan kalau ucapan Nabi tidak boleh ditentang dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, apalagi cuma ucapan orang-orang yang datang setelahnya, lebih tidak boleh lagi. Karena itu
Ini termasuk manhaj ahlus sunnah yang harus kita pegang sampai kita meninggal. Kita terbatas kepada dalil. Kalau ada dalilnya kita ikuti, kalau tidak ada dalilnya kita berhenti. Itu beragama yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat An-Nur di ayat yang ke-63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang selalu melawan ar-Rasul, selalu menentang dalil. Mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang pedih. Pertama, dia akan ditimpa kesesatan di dunia. Kedua, dia akan disiapkan untuk masuk ke dalam azab yang pedih. Ini dua orang-orang yang selalu menentang hadis. Karena itu jamaah sekalian, Imam Ibnul Qayyim pernah berdiskusi, berdialog kepada orang yang selalu menentang dalil dengan ucapan manusia. Ibnul Qayyim bilang begini saja, seandainya Nabi hidup sekarang, kemudian Nabi bersabda, apakah kita terima langsung atau kita katakan, tapi si fulan bilang begini ya Rasulullah, si fulan bilang begini ya Rasulullah, apa yang kita lakukan? Kata lawannya Ibnul Qayyim, tentu kita terima hadits Nabi tanpa menoleh kepada siapapun juga. Kemudian Imam Ibnul Qayyim bertanya sekaligus mengakhiri perdebatan. Kalau begitu, kata Imam Ibnul Qayyim, apa bedanya dulu dengan sekarang? Kalau dulu di masa Nabi masih hidup, wajib menerima hadits beliau, apa bedanya setelah beliau wafat? Apa yang membedakan? Maka orang ini pun terdiam dan perdebatan selesai. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini, sudah masuk waktu Isya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.